Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ahmad Daniel dengan NIM T2018-1255. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa yang disebut RPP. Langsung saja. Yang pertama, kita harus menentukan satuan pendidikan terlebih dahulu. Di sini saya memilih satuan pendidikan yakni SMP Negeri 01 Bangsal-Sari. Kemudian mata pelajaran yang akan diajarkan. Di sini saya menulis Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian kelas atau semester. Maaf, di sini saya menulis materi yang sebenarnya itu semester. Di sini saya memilih kelas 9 di semester ganjil. Kemudian materi pokok. Materi pokok di sini maksudnya materi yang akan diajarkan. Di sini saya menulis beriman kepada kodok dan kodar. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran. Tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yakni kompetensi inti. Dari mana mendapatkan kompetensi inti? Kompetensi inti ini didapat dari Permendikbud nomor 38 tahun 2018 tentang KI, kompetensi inti, kompetensi dasar. Di sini saya menulis kompetensi inti ini 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kompetensi inti kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian menuliskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini kompetensi dasar saya ada 4. Yang pertama, beriman kepada kodok dan kodar. Yang kedua, menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah sebagai implementasi pemahaman iman kepada kodok dan kodar. Yang ketiga, memahami makna iman kodok dan kodar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Yang keempat, menyajikan dalil nakli tentang adanya kodok dan kodar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi. Bagaimana sih cara mencari indikator pencapaian kompetensi? Yang pertama, kita harus menentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 terlebih dahulu. Ketika sudah menentukan, kemudian kita melihat KD-nya, kemudian bandingkan dengan tabel KKO, kata kerja operasional, taksonomi Bloom yang edisi revisi. Kemudian masuk ke dalam tingkatan kognitif dan tingkatan psikomotorik dan keberapakah KKO KD tersebut. Kemudian setelah itu rumuskan indikator pada masing-masing KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Kemudian gunakanlah kata kerja operasional yang sesuai. Jika KD dari KI 3 yang dirumuskan indikatornya, maka merujuklah pada KKO ranah kognitif. Jika KD dari KI 4 yang dirumuskan indikatornya, maka merujuklah pada KKO di ranah psikomotorik. Kemudian dari rumusan indikator itu sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yakni tingkatan kompetensi yang diambil dari KKO dan materi pembelajaran yang diambil dari KD atau merujuk pada buku yang relevan. Kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama saya menulis melalui metode ceramah plus tanya jawab. Siswa dapat menjelaskan
makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan. Yang pertemuan kedua, melalui metode demonstrasi, siswa dapat memberikan contoh iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan di alam sekitar atau makhluk ciptaan Allah. Yang pertemuan ketiga, melalui metode latihan keterampilan, siswa dapat melaksanakan apa yang sudah ada dalam dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Yang satunya mematuhi apa yang sudah dijelaskan dalam dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Di sini dalam perumusan tujuan pembelajaran saya menambahkan rumus ABCD, yakni audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian selanjutnya pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini pada pertemuan pertama saya ada 2 materi. Yang pertama menjelaskan definisi qada dan qadar, yang kedua menjelaskan tentang percaya qada dan qadar. Yang pada pertemuan kedua saya akan menjelaskan tentang memberikan contoh dalam penerapan iman kepada qada dan qadar yang berhubungan dengan alam atau makhluk ciptaan Allah. Pada pertemuan ketiga, di sini saya mempunyai 2 materi. Yang pertama dapat mempraktekkan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua dapat mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kepada qada dan qadar terhadap dalil yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya yakni metode pembelajaran. Di sini saya menentukan metode pembelajaran pada pertemuan pertama, yakni dengan menggunakan pendekatan student-centered approaches, yakni pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar yang bersifat modern. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa, manajemen dan pengelolaannya ditentukan oleh siswa. Kemudian metode yang saya gunakan yakni metode kooperatif, yakni strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Kemudian teknik yang saya gunakan yakni think, pair, share, yakni metode untuk mengajarkan isi akademik atau untuk mengecek pemahaman siswa terhadap isi tertentu. Guru menciptakan interaksi yang dapat mendorong rasa ingin tahu. Guru memberi informasi, hanya informasi yang mendasar saja sebagai dasar pijakan bagi peserta didik dalam mencari dan menemukan informasinya. Pada pertemuan kedua, saya melakukan pendekatan dengan pendekatan konstruktivisme dengan metode demonstrasi dan menggunakan teknik praktik. Kemudian pada pertemuan ketiga, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi dan menggunakan teknik praktek. Kemudian yang selanjutnya yakni media pembelajaran. Pada pertemuan pertama, media yang saya gunakan yakni buku sumber tentang beriman kepada qada dan qadar. Pada pertemuan kedua, media yang saya gunakan yakni berupa tayangan video tentang suatu hal yang dapat dijadikan contoh tentang keyakinan kepada qada dan qadar. Pada pertemuan ketiga, media yang saya gunakan yakni masyarakat, lingkungan sekolah, atau alam sekitar yang dapat dijadikan sebagai ladang praktek bagi peserta didik dalam mempraktekkan kepercayaan kepada qada dan qadar. Yang selanjutnya yakni sumber belajar. Di sini saya memiliki 3 sumber belajar pada materi kali ini. Yang pertama yakni buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kurikulum 2013 edisi tahun 2018 SMP semester Gasal atau ganjil. Yang kedua yakni Arba'in Nawawi dan yang ketiga yakni lingkungan sekolah. Yang selanjutnya di sini menulis langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini saya menulis langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada 2 macam ya. Yang pertama pembelajaran tatap muka, yakni terdapat 3 kolom yang terdapat kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Pada pendahuluan di sini saya
mengisi yang pertama pembukaan salam dan membaca doa, menghubungkan materi rukun iman dan dengan rukun Islam, kemudian pemberian semangat dengan cara bernyanyi atau memotivasi. Di sini pada pendahuluan saya mengalokasikan waktu yakni 10 menit. Yang kedua kemudian yang selanjutnya yakni inti masuk pada inti. Di sini deskripsi kegiatannya yakni mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Pada kegiatan inti ini saya mengalokasikan waktu yakni 25 menit. Yang selanjutnya penutup. Di sini pada isi penutup, guru mereview ulang pembelajaran yang sudah dijelaskan, menyampaikan pesan moral, membaca doa, pemberian salam. Di sini saya mengalokasikan waktu yakni 5 menit. Begitupun pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Kemudian cara yang kedua yakni pembelajaran jarak jauh. Tidak jauh berbeda, hanya saja pada pembelajaran jarak jauh ini media yang digunakan yakni media mutual online, karena ketika melihat situasi pada hari ini seperti tahun-tahun ini yang terjadi wabah corona, maka dilakukanlah pembelajaran jarak jauh yakni menggunakan media online seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni penilaian. Di sini saya melakukan penilaian, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap di sini terdiri dari penilaian diri, kemudian observasi. Pada penilaian sikap di sini ada 2, yakni penilaian diri dan penilaian observasi. Kemudian pada penilaian pengetahuan di sini saya melakukan dengan cara tes tulis. Ada 5 soal untuk melakukan penilaian pengetahuan. Pada penilaian keterampilan di sini saya menampilkan bagaimana cara menerapkan keimanan kepada qada dan qadar itu, bagaimana cara mempraktekkan, bagaimana cara mengimplementasikan hal-hal tersebut. Baik, kurang lebihnya itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang saya ucapkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.